Kronologi lengkap dugaan penipuan Reza Artamevia dalam bisnis berlian berawal dari investasi 18,5 miliar. Dilansir dari suara.com. Intinya, saya punya berlian senilai 150 miliar. 150 miliar Ya. itu ada di pihak mereka. Kemudian sudah diserahkan dan sudah diserahkan, buktinya ada ini, sudah diserahkan pada tanggal, kita nggak usah sebut, intinya kita sudah serahkan dan sudah diperiksa bersama. Kemudian mereka baru menyerahkan kepada kita 18,5 M ya, setengah miliar. Baru menyerahkan pada kita. Jadi sudah ada bukti perjanjian jual belinya Perjanjian di jual notaris. belinya di notaris, dan ini semua adalah sudah asli ya. Oke, apa? Tahan dulu. Oke, ini asli. Ini, nah kemudian saya nggak mau, karena kan kita udah serahkan semuanya ke Barreskrim ya. Kemudian baru mereka memberikan 18,5 miliar kepada kami. Kemudian sisanya itu kita tunggu terus dari bulan Agustus 22 itu sampai saat ini tidak dipenuhi sesuai dengan jumlah kewajiban yang sesuai dengan jumlah yang kita sepakati ya, gitu ya, dengan dari yang 150 M itu ada jumlah yang kita sepakati. Nah, mereka baru berikan kepada saya 18,5. Kemudian kita tunggu dan sudah menandatangani yang tadi itu, ditandatangani bersama oleh saya dan mereka. Kemudian kita tunggu terus sampai akhirnya pada tanggal 7 Oktober barulah berkembang berita seperti yang kalian dengar, gitu ya, bahwasannya seperti yang kalian dengar. Nah, di sini dalam waktu yang hampir 2 bulan kepemilikan ada di mereka. Sementara alasannya saat kita tagih, ini gimana penyelesaiannya mereka bilang, oh, ada kendala nih, masih kendala urusan bank. Nah, itu tidak juga, dan kita masih nunggu dan masih berharap, gitu ya. Bahkan sampai akhirnya berujung seperti yang sampai pada kalian. Nah, dalam hal ini kami juga tidak mau rame ya. Saya pribadi nggak mau rame, kepengen menemukan titik terang yang baik. Tetapi karena saya mereka menyampaikan berita seperti itu kepada saya, tentunya saya merasa lebih baik ya udah kita serahkan saja ke pihak yang berwenang, pihak yang berwajib. Kepolisian di sini saya sudah lakukan pengaduan ini semenjak tanggal 6 November. 6 November kita udah ajukan pengajuan gitu ke sini, dan panggilan tuh untuk memberikan laporan itu hari ini tadi, harusnya diminta keterangan sebagai korban. Ya, sebagai korban. Ya. Saya diminta keterangan sebagai korban itu tanggal 19, harusnya Selasa, tetapi karena beliau pengacara saya tuh nggak bisa keluar kota, jadi akhirnya dipercepat gitu. Nah, terus ya kita dari siang di sini melakukan ini semuanya, memberikan keterangan secara rinci, semua bukti-bukti kita berikan juga. Jadi saya segitu aja. Saya minta doa dari semua supaya ini bisa selesai dengan baik gitu. Tapi dalam hal ini silakan bisa dari keterangan yang tadi saya sampaikan kepada kalian, kira-kira kalian bisa pikir sendiri lah siapa yang dirugikan dan siapa yang ditipu atau siapa yang menipu. Yang pasti kita ingin ini segera selesai. Berapa lama tadi di dalam dari jam? Dari jam 3. Jam 2 ya. Dari jam setengah 2. Habis Jumatan. Pokoknya jam setengah 2, dari jam setengah 2 siang. Kalau kita bisa dibilang ini kakak melaporkan. Iya, kita pelapor. Nah, di sini udah, saya itu aja ya. Kami akan ini maaf Pak. Kami akan berikan keterangan nanti lebih jelas lagi nanti, insya Allah secepatnya press conference juga gitu, segera nanti akan kami beritahukan kepada Anda semua. Tapi yang pasti untuk menjawab dari berita-berita yang tersiar tadi, itulah yang saya sampaikan. Semoga bisa diterima dengan baik, semoga bisa tidak melakukan penilaian sepihaknya gitu. Jadi makanya kita serahkan kepada yang berwajib, kita nggak mau kepanjangan ya. Sejak kapan sih Mbak punya bisnis berlian ini? Iya, ini bisnis sampingan aja semenjak beberapa tahun belakangan ini gitu ya. Oke. Mungkin komunikasi dengan beliau seperti apa? Iya, orang tersebut Kita udah serahkan kepada tim penyidik ya. Jadi kita udah serahin semuanya. Saya nggak mau banyak bicara yang bukan
kapasitas saya. Oke? Oke. Terima kasih semuanya. Ya. Menguras Oke. mungkin selain materi mungkin apalagi Mbak Reza. Iya. Karena berita-berita ini banyak Nama baik. pekerjaan yang Nama baik yang pasti ya. Ini nama baik gitu. Nama baik itu aja. Yang jadi jelas saya ingin meluruskan dengan sejelas-jelasnya gitu. Mungkin langkah selanjutnya apa tuh? Iya. Ya ini kan saya sudah serahkan ke Barreskrim Mabes Polri. Ya sudah dilakukan penyidikan juga dan selanjutnya nanti kita serahkan. Oke? ada pekerjaan yang sampai di cancel Pelapornya? nggak sih Mbak? Mungkin gara-gara permasalahan itu. Tidak. Tapi yang pasti kita tidak mau ini berkembang ke arah yang tidak kita inginkan. Ya oke, makasih banyak Ya. semuanya. Bu, biar. Assalamualaikum. Ada yang mau disampaikan nggak Mbak mungkin untuk beliau? Orang. Udah gini aja. Ya. Oke. Makasih. Reza Artamevia diduga melakukan penipuan dalam bisnis berlian usai disebut memberikan berlian sintesis atau sintesis sebagai jaminan. Pihak dari Polda Metro Jaya pun telah membenarkan adanya laporan terhadap penyanyi tersebut. Ya benar, terlapor adalah saudari RA Reza Artamevia dan saudari RD, kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya. Kombes Adi Arisyam Indradi dikutip Sabtu 16 November 2024. Atas dasar itu, Reza pun memenuhi panggilan polisi dan menjelaskan dugaan penipuan yang melibatkannya. Adapun berikut kronologi Ibunda Aliyah Mas Said yang dianggap menipu dalam bisnis berlian yang dijalankan tersebut. Kronologi Reza Artamevia diduga lakukan penipuan bisnis berlian. Kasus tersebut berawal dari Reza dan RD yang mengajak pelapor IM untuk berinvestasi dalam bisnis berlian. Keduanya menjanjikan keuntungan yang menggiurkan hingga LM tertarik dengan tawaran yang disebutkan. LM kemudian menyerahkan uang secara bertahap kepada Reza dan RD dengan total nilai 18,5 miliar sebagai jaminan. Reza pun memberikan 9 berlian kepada IM, namun berlian itu dianggap diamond sintesis. Ternyata, berlian yang diberikan sebagai jaminan menurut pelapor, hasilnya adalah sintetik diamond beber Kombes Pol Adi Ari. Selain itu, Reza juga disebut menjanjikan akan mengembalikan uang sekaligus keuntungan sebesar 21,3 miliar kepada LM. Namun janji ini tidak terpenuhi dan LM melayangkan somasi setelah tahu berlian tersebut tidaklah asli. LM meminta uang kembali sebesar 18,5 miliar, namun hingga kini para terlapor belum memenuhinya. Reza dan RD lantas dilaporkan ke polisi atas kasus dugaan penipuan hingga tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Laporan itu terdaftar dengan nomor LP-B-6928-11-2024-SPKT-Polda Metro Jaya. Usai kasusnya viral, Reza pun mendatangi Barreskrim Mabes Polri untuk menjelaskan dugaan penipuan bisnis berlian tersebut. Reza mengaku sudah lama bermasalah dengan LM yang membuat laporan terhadapnya. Ia menyebut jika dirinya telah lebih dulu mengadu ke Barreskrim Mabes Polri, tepatnya pada 6 November 2024 silam. Saya sudah melakukan pengaduan ini sejak tanggal 6 November. Panggilan untuk memberikan laporan yang dilakukan hari ini tadi, kata Reza Artamevia, ditemui di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat 15 November 2024. Lebih lanjut, Reza mengatakan bahwa pemeriksaan atas laporannya sebagai korban dilakukan pekan depan, yakni Selasa 19 November 2024. Namun, hal ini dipercepat karena kuasa hukumnya tak bisa hadir pada hari itu. Harusnya saya dimintai keterangan sebagai korban dari Selasa 19 November nanti, tapi karena kuasa hukum saya nggak bisa, jadi dipercepat, Bapak Reza. Reza mengatakan sejak awal enggan jika masalah tersebut menjadi perbincangan yang besar. Namun karena tidak ada itikat baik dari LM terkait uang penjualan berlian, ia pun memutuskan untuk melaporkannya ke polisi. Saya pribadi sebetulnya nggak mau rame-rame, ingin menemukan titik terang yang baik. Tapi karena mereka menyampaikan berita seperti itu tentang saya, tentunya saya merasa lebih baik, ya sudah kita serahkan saja ke pihak berwajib. Ujar mertua Thorik Halilintar tersebut.